Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat-selamanya. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mendengarkan terutama kaitannya pengalaman seorang mahasiswa yang berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Kita ingin tahu bagaimana budaya di sana yang selama ini kita mengenal. Budaya NTT itu tentu berbeda dengan yang lain. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sahabat sekalian, saat ini kita sudah bertemu dengan salah seorang mahasiswa dari NTT nih. Orangnya baik nih. Terima kasih. Oke, udah berapa lama ada di tempatnya di kampus ini? Kalau di kampus ini kebetulan saya sudah semester 6 kan sekarang Pak, semester 7. Ya di Kalimantan sudah mau jalan 4 tahun sudah. 4 tahun rasanya sudah nyaman. Iya. Lalu sejauh ini di kampus juga ya puji Tuhan berjalan dengan lancar juga. Lalu apalagi sekarang ini sudah virus ini kan banyak juga kawan-kawan yang dari luar mau libur, pengen sekali juga mau libur juga Pak, ke NTT, tapi ya kita kondisi juga, begini ya, akhirnya tidak bisa berlibur ke kampung halaman ya. Loki, alasannya kenapa dari NTT jauh-jauh kuliah ke Kalimantan ini? Tahu dari mana? Kok tiba-tiba datang ke sini? Kan jauh sekali ya. Tentu budaya pun berbeda ya. Karakter antara NTT dengan Kalimantan. Alasannya kenapa kok bisa sampai kuliah di sini jauh-jauh ini? ya, terima kasih Pak. Jadi pas kemarin kita akhir 2016 itu Pak, kita ada sebenarnya kan saya tahun 2016 ya 2016, tapi setahun itu saya bukan setahun, sekitar berapa bulan itu masuk mau jadi pastor itu Pak, di seminari ya. Pastor. Yo, Sebelumnya ingin jadi pastor ya. Sebelumnya sobat sekalian, sebelumnya ingin jadi pastor, sekarang pilihan sementara masuk kuliah di PJK ya. Jadi pastor ya. Ya. Pastor itu jadi pendeta ya. jadi imam Katolik. Oh, jadi imam Katolik. Ini memang salah satu mahasiswa yang rajin beribadah, aktivis ini. Ini sangat saya senang ini mahasiswa ini jauh-jauh dari NTT. Ya sebelumnya mau jadi pastor Ya, pas ya 2016 itu sudah masuk memang, tapi mungkin jalannya bukan di sana. Keluar dari situ. Setelah berapa bulan di kampung, ada om di sini juga telepon. Dia di katedral situ juga Pak. Katedral Katolik ya, pastor paroki juga situ, dia seorang pastor. Telepon Pak, kamu kesini saja ke Kalimantan, di sini juga ada kampus. Ya, saya juga tanpa pikir panjang langsung berangkat ke sini begitu. Langsung ke sini. Tapi di sini pas SB kemarin, SB MPTN itu. Saya langsung tes. Setelah itu tes secara tertulis juga. Kebetulan juga kemarin beberapa orang juga teman-teman seangkatan juga sekarang ini di PJK itu. Pas tes fisik juga di sini bersama teman-teman yang lain juga angkatan 2017 itu masuk. Bagaimana nih budayanya? Tentunya beda antara budaya NTT berbeda dengan budaya Kalimantan ini. Bagaimana suasana kebatinan kita? Hidup sudah 4 tahun ya. Menikmati aja. Gimana budaya di sini? Dengan ada semacam sejumlah budaya yang beragam di sini. Bagaimana kehidupan di sini? Apakah damai, nyaman, atau gimana? Selama 4 tahun ini. Baik, terima kasih. Lalu kalau bicara tentang budaya tadi itu Pak, memang kita ya mungkin bukan apa istilah ini sudah, saya rasa sudah orang sudah semua tahu Pak ya, kita kehidupan di timur sana memang keras orang kan, dari cara kita bicara saja sudah keras begitu.
Tapi ada perbedaan ketika saya sudah beranjak dari zona-zona yang ya ibaratnya zona yang begitu pendidikan dari orang tua, dari lingkungan juga memang karakternya orang-orang apa istilahnya ya orang NTT memang kulturnya sudah keras seperti itu Pak ya. Pas ke sini ya kita semacam masuk di suasana yang baru itu agak berbeda gitu. Ya orang-orang sini saya juga kemarin berpikir bahwa orang-orang Dayak itu orang yang notabene ya orangnya kayak kami juga di sana, orang keras juga karena Ternyata baik-baik ya, ya. baik-baik juga. Orang Dayak itu baik-baik kan. Iya, orang baik-baik juga karena kita takut pas kita dengar juga dan juga sempat viral kemarin itu pas kerusuhan itu kan Pak. Kita juga takut kan pas melangkah ke sini ke Kalimantan ini. Ternyata kita sudah sampai di sini Baik-baik. baik-baik orangnya seperti itu Pak. Ternyata Baik di sini damai, enak, nyaman lah. iya nyaman juga rasanya dan juga mungkin dari segi cuaca juga agak berbeda dari sana. Kalau daerah saya itu memang daerahnya dingin. Oh dingin sih. Iya, dan dingin sana. Lalu pas kesini juga agak kondisinya itu sudah berubah. Iya. Jadi Menyesuaikan diri, Pak. menyesuaikan diri itu. Ya sempat juga demam selama seminggu itu Pak. Ya. Aklimatisasi Ya. penyusuan udara. Penyusuan udara. Aklimatisasi antara NTT yang dingin datang ke Ya, Kalimantan yang panas di sini. Ya. Tapi yang tadi selama 4 tahun nyaman-nyaman aja di sini. Iya, selama Damai-damai aja. damai-damai aja. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Baik Yang keluar. diduga selama ini kalau mau ke Kalimantan takut. Ya takut. Ternyata dibuktikan dari NTT kok nyaman saja sudah 4 tahun. Jadi jangan khawatir kalau mau ke kuliah di sini, kuliah aja. Ya, kuliah. Damai, enak, nyaman lah di sini ya. Tidak macet yang utama. Ya tidak macet. Dan juga dari makanan juga kita tidak mudah dicari gitu Pak. Kayak macam sayur-sayuran gitu kan, kayak kelakai bisa contohnya itu walaupun ya kita di luar rumah aja kita dapat sayurnya begitu Pak. Jadi Alam intinya menyediakan lah gitu. kalau kuliah di Palangkaraya nyaman. Mau sayur tinggal cari di Iya, belakang rumah. Kalau mau ikan tinggal memancing di sungai. Jadi nggak usah khawatir kuliah di Kalimantan bisa hemat. Iya. Tinggal beli beras saja ya. Iya. Sayurnya bisa cari ya. Namanya sayur kelakai. Ikannya banyak di sungai. Kalau liburan kita bisa mancing. Jadi hemat lah mahasiswa itu ya. Hemat itu. Asal ada kemauan untuk cari sayur di belakang rumah dan cari ikan di sepanjang sungai. Gratis. Alam sudah menyiapkan. Alamnya udah menyediakan. Jangan lupa kuliah ya di Iya. Palangkaraya ya. Karena serba gratis ini. Asal mau aja kan gitu. Ini Mas Luki, masyarakat kan melihat kesan orang NTT itu seperti kota-kota besar, tanda petik lah gitu ya, menakutkan juga. Nyatanya kalau Luki di sini kok lembut-lembut aja. Ini kenapa kok? Yang terlihat stigmanya itu stigma di kota-kota besar orang NTT begitu ya. Nyatanya kok Luki di sini lembut-lembut aja gitu ya. Gimana ini? Jadi ya memang pada saat saya kesini juga kemarin itu memang banyak juga pertanyaan seperti itu dari beberapa teman-teman juga dan bahkan bapak juga pernah menceritakan dengan saya itu terkait dengan ya memang kita orang timur itu diposisikan kepada orang yang keras semua. Iya. Karena lihat di TV. Iya di TV juga memang orang ya antara dua aja pekerjaan di situ ya. Tapi ini kalau misalnya jadi preman atau debt collector begitu ya memang mungkin pekerjaan kita itu dikhususkan seperti itu. Jadi Tapi sebagian kecil yang begitu iya, lah. Tidak semuanya sebagian kecil. Iya. Dan juga kalau misalnya orang NTT orang timur pada umumnya itu keras-keras dan orang jahat-jahat itu sebenarnya salah seperti itu Pak. Ya kita baik itu karena kita gaya bahasa kita itu memang kasar dan juga memang keras suaranya. Nah ketika orang NTT keras suaranya berarti dia orang itu baik dengan lawan bicaranya seperti itu. Kalau dia agak lembut ya mungkin ada hal-hal yang dia tidak suka dari lawan bicaranya. Tapi kalau dilihat dari konteks kekerasan itu saya rasa tidak ada kekerasan di situ. Tapi oleh karena gaya kita bahasa saja seperti itu. Dan juga yang di TV-TV itu juga ya memang kita pekerjaan yang mungkin pekerjaan yang menuntut kita untuk melakukan hal yang sedemikian juga seperti itu. Tapi kita juga orang Timur itu ya orang baik-baik semua. Ya, gitu. Jadi gitu ya, yang di TV itu hanya sebagian kecil. Jadi umumnya
sahabat-sahabat kita yang dari NTT itu orangnya baik-baik aja, hanya suaranya aja yang membedakan kan gitu. Mas Luki nih, jadi perbedaan itu sudah nampak ya. Jadi di Palangkaraya itu suasana nyaman, enak, damai. Yang dipersangkakan selama itu tidak terbukti ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, statement orang NTT pun yang di Kota Besar itu statement itu tidak benar juga ya. Hanya sebagian kecil, umumnya baik-baik aja. Hanya suaranya yang berbeda. Jadi berapa lama lagi kuliah selesai di sini? Berapa lama lagi untuk menyelesaikan ini? Kalau untuk selesai satu ini Pak sekitar 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, Mas Luki setahun lagi akan selesai. Tapi tetap kan bisa menjadi pastor walaupun sudah sarjana bisa. Bisa aja kalau masuk lagi nanti. Bisa atau pendidikan khusus pastor. Iya, khusus pastoral itu. Apa yang dirasakan selama di sini? Ya mungkin ada hal yang kurang nyaman selama di sini. Apa yang dirasakan? Ya kalau hal yang tidak nyaman Pak paling dari situasi di alam saja sih sebenarnya. Kalau untuk yang hal lingkungan yang lain sama teman-teman aman-aman saja sejauh ini yang saya rasa. Kalau ya kita yang dari sana kalau misalnya lihat memang alam juga di sana, tapi di sana kita tidak ada yang namanya kebakaran juga kan gitu. Mungkin ke pengaruh sedikit juga hutannya mungkin kita mungkin agak terawat dengan sendiri oleh alam itu. Tapi pas kesini kemarin bahkan saya bangga lihat hutan Kalimantan begitu luas begitu kan. Tapi mungkin ya kesalahan kita juga tidak tahu di mana kesalahannya kenapa aku sampai dalam tanda kutip juga kebakaran seperti itu. Itu yang harus kita ada kekecewaan kok alam seasri dan seindah ini kok kebakaran seperti ini juga. Itu yang perasaan-perasaannya kurang nyaman. Ini asap juga kemarin itu. Taman atau hutan yang Palangkaraya itu Kalimantan Tengah ini seyogianya tidak ada kebakaran karena itu untuk kehidupan kita juga. Yang menyenangkan selama ini apa yang menarik selama di kuliah ini apa? Kalau yang menarik ya mungkin dari kalau bahasa kami itu nona-nona artinya itu perempuan. Iya. Kalian perempuan-perempuan layak kan ya cantik-cantik juga. Tapi sudah Dayak katanya nona Dayak cantik-cantik menurut Abang NTT. Cantik juga. Ya mudah-mudahan lah cepat selesai kuliahnya jadi sarjana dan mengabdi. Tidak apa-apa ini masuk ke channel itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan pengalaman budaya NTT begini, pengalaman dan budaya dari Dayak begini. Minimal ini untuk pembelajaran bagi masyarakat yang selama ini stigmanya sangat negatif terhadap kelompok tertentu. Dengan informasi dari Mas Luki ini dari NTT, masyarakat lebih tahu ini sebenarnya begitu ya. Terima kasih. Siap ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.